Kenapa harus tetap melanjutkan kuliah? Toh kata mereka tamat SMA bisa juga bekerja gitu. Itu juga ada salah satu keluarga yang ngomong gitu. Yang keluarga terutama dari keluarga ayah dan ibu kurang perhatian. Kuliah Cup. Ah, Kira-kira ada tidak memanfaatkan kesempatan waktu muka nih style ganteng anjing. untuk mencari perempuan biar bisa makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir. Halo, sahabat mikir. Oke, M Yusuf SP. Mana tadi Cup? Saya panggil Cup. Ya, M Yusuf SP. SP. SP teman-teman. M Yusuf SP. Sehat Cup. Alhamdulillah sehat. Salam corona. Salam. Oke. Dah. Jadi Cup, gimana perasaannya udah tamat kuliah? Saat ini alhamdulillah. Kok nggak usah formal-formal, biasa Ya, aja. alhamdulillah senang, bahagia lantaran sudah menempuh studi yang relatif cukup lama juga di kalangan mahasiswa. Tapi mau tak mau harus dijalani juga. Alhamdulillah lah sekarang sudah sarjana. Kenapa bisa lama? Mungkin ada beberapa faktor yang terjadi dalam kehidupan saya yang membuat saya seperti ini sekarang gitu. Kenapa? Apa tuh faktornya kalau boleh tahu? Ya mungkin ada sedikit perbedaan dari awal kuliah dengan akhir kuliah ini. Ya dimana maaf sebelumnya awal kuliah ayah saya meninggal pada saat saya baru kuliah berjalan 3 bulan. Saat itu Semester 1 tuh ya? ya semester 1 ketika sedang UAS. Ya UAS. Jadi ketika itu emang sih awal saya untuk kuliah motivasi saya itu untuk membahagiakan ayah saya yang telah berjuang untuk mati-matian untuk memasukkan saya ke Universitas Riau. Tapi ketika ayah saya meninggal, semua itu terbalik 360 derajat. Lantaran saya adik-beradik tidak ada, anak tunggal. Sedangkan saya mikirnya saya di Pekanbaru dan ibu saya di kampung sendiri. Untuk itu saya ada juga berpikir untuk berhenti kuliah dan juga melanjutkan usaha orang tua saya di kampung berjualan, tapi ditentang oleh ibu saya gitu. Oke. Dah, jadi gini Cuk, kan tadi Ucup bilang motivasinya berubah. Jadi setelah ayah kemarin udah nggak ada, jadi motivasi Ucup apa kira-kira buat kuliah lagi? Kenapa bisa mau tetap lanjut kuliah? Jadi motivasi tetap lanjut lagi lantaran nengok perjuangan dari ibu. Kenapa? Ibu pernah berkata, biarlah ibu nggak makan di sini di kampung asalkan Yusuf tetap kuliah. Dari situ Yusuf pun termotivasi lagi untuk kuliah kembali gitu. Dan juga pada tahun 2018 Yusuf juga ngedon gitu lantaran ada sedikit masalah sama adik almarhum ayah Yusuf sendiri. Oke. Jadi gimana posisi Ucup waktu itu masih tetap berusaha menguatkan diri kalau aku harus selesai kuliah gitu? Ya ingat lagi kepada ibu lagi, balik lagi dengan ibu, motivasi dengan ibu lantaran dia ingin melihat anaknya sarjana, dan juga pesan dari almarhum ayah juga agar tetap Yusuf kuliah nanti sampai selesai. Itu disampaikan waktu kapan? Ketika ayah dia meninggal juga. Motivasi itu ketika awal-awal kuliah. Oke. Dah Cup, ini kan gini. Dulu kan Ucup pernah kesulitan nih untuk bayar SPP lagi, ya kan? Waktu masa-masa Ucup mulai merasa waktu berada di posisi sulit mau bayar SPP, apa yang Ucup pikirkan waktu itu? Awalnya sih rasanya udah mulai pesimis, lantaran juga ketika itu posisi ekonomi keluarga memang down, dan juga gak tahu lagi mau ngapa-ngapain. Keluarga juga angkat tangan, gak mau peduli lagi dengan situasi keluarga Yusuf. Kemarin alhamdulillah ada aja jalan yang telah Allah sampaikan ke Yusuf. Ada aja jalan untuk membayar SPP tersebut. Maksudnya keluarga gimana nih? Keluarga Jadi gini, sebelumnya kalau ada
kesalahan kata gitu. Ha. Emang sih ketika Yusuf berada saat sekarang ini, emang keluarga, terutama dari keluarga ayah dan ibu kurang perhatian. Lantaran kan juga jauh juga, ibu kan di Pekanbaru sama Yusuf, sedangkan keluarga di kampung di Rohul gitu. Jadi orang tuh hanya mencari kesalahan saja tanpa ada memberi solusi. Maksudnya gini, ketika ada masalah nanti umpamanya Contohnya, masalah ekonomi ha. gitu, nanti mereka menyalahkan ibu Yusuf lagi, kembali menyalahkan ibu Yusuf tanpa adanya umpamanya memberi solusi, bantuan atau segala macam. Salahkannya maksudnya kenapa masih lanjut kuliah ya. gitu? Kenapa lanjut Nah, kuliah iya. gitu? Ha. Salah satunya itu juga kenapa harus tetap melanjutkan kuliah. Toh kata mereka tamat SMA bisa juga bekerja gitu. Itu juga ada salah satu keluarga yang ngomong gitu. Jadi habis itu baru kalian memutuskan untuk pindah ke Pekanbaru ya? Ya, betul. Dan juga ketika itu juga Yusuf sama ibu saling menguatkan. Tahulah hati seorang wanita ibu banyak. Tahulah kita lembut hati seorang ibu, mau tak mau kita sebagai anaknya dan juga hanya seseorang yang bisa menguatkan ibu tanpa adanya bantuan dari keluarga. Oke, jadi Cop, dulu kan kehidupan Ucup berubah drastis ya? Ya. Oke, drastis banget tuh kan. Jadi kira-kira apa nih Cop perbedaan ketika dulu Ucup masih awal semester, kemudian sampai dengan mulai akhir mau selesai kemarin gitu? Apa bedanya gitu? Perbedaannya cukup signifikan. Memang sebelum kan awal semester kan ketika baru 3 bulan kan ayah masih hidup. Jadi dulu Yusuf waktu SMA dan juga SMP juga di kampung itu cukup dimanjakan lantaran anak sematawayang gitu. Oke. Ketika ayah sudah tidak ada lagi, perbedaannya sangat jauh. Mau tak mau Yusuf harus fight, harus bekerja juga. Dari nol gitu. Memang perbedaan itu sangat signifikan yang dimananya dulu senang, dulu segala macam. Semua ada dulu ya kan? Segala semuanya ada. Tapi ketika sekarang memang betul-betul down, jatuh gitu. Oke. Dah gini Cup. Kira-kira nih Cup, apa penyesalan Ucup dulu ketika kuliah atau misalkan penyesalan dulu kenapa ketika waktu masih ada ayah dulu aku kayak gini atau misalkan ketika awal semester kenapa aku masih banyak main gitu. Ada nggak penyesalan? Sampai sekarang gitu kan. Kalau sekitar kuliahnya. Iya, tentang kuliah aja. Kita bahas kuliah. Karena gini, semoga aja video kita nanti ini bisa ditonton sama teman-teman kita. Jadi mereka tuh termotivasi ingin terus lanjut kuliah gitu loh. Jadi kayak nggak ada batasan harus yang bagaimana yang harus bisa kuliah gitu loh. Kayak gitu. Kira-kira gimana, Cep? Apa penyesalan Ucup? Penyesalannya sih yang sangat besar yang Yusuf alami sekarang tuh kenapa sih ketika orang tua memfasilitasi semua kebutuhan kuliah, tapi tidak digunakan sesuai tempatnya gitu. Contohnya? Contohnya seperti uang atau waktu gitu. Oke. Digunakan untuk main-main. Ketika orang tua masih mampu atau masih sanggup memfasilitasi kita untuk kuliah, kita tuh harus betul-betul memanfaatkannya. Memanfaatkannya gitu. Sebentar ya, kita minum dulu Cop. Biar santai dulu. Kayaknya udah mulai tegang. Minum dulu. Oke. Zan, itunya Zan, papannya Zan. Oke, di belakang. Ya. Selesai kita minum, kita bahas lagi tentang kira-kira apa topik menarik yang bisa kita angkat biar teman-teman kita ini makin termotivasi untuk kuliah dan berpendidikan. Minum dulu. Oke, Job. Jadi, kita lanjut. Nah, sekarang gini. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaan ketika dulu ayah masih ada, kemudian sampai dengan sekarang bagaimana. Setelah itu, apa perasaan setelah selesai kuliah? Kalau untuk perasaan sekarang ini, ya mungkin kalau dari segi Apa? hati juga sedikit lega gitu. Lantaran Kenapa sedikit nggak benar-benar lega? Nah, sedikit masih lantaran jalan di depan tuh masih panjang gitu. Oke, terus? Dan juga dari segi melihat wajah ibu juga senang dan juga hati tuh sedikit rasa lega juga lah seperti tadi itu. Tetapi balik lagi sebelumnya sepenuhnya belum terasa senang lantaran juga tidak adanya sosok ayah menemani ketika Yusuf sudah selesai sekarang. Oke. Nah, gini, Cuk.
Jadi kemarin itu gini, aku mau nanya dulu. Gimana cara Ucup? Kita tahu ya kan, misalnya kalau anak tunggal itu dia itu pasti yang tadi semua pasti ada gitu kan. Iya. Terus ini maaf ya, pasti anak tunggal itu dia manja. Benar. Betul. Gimana Ucup kemarin tuh berubah ketika jadi seorang yang manja jadi seorang yang mandiri? Gimana? Apa dulu paling berat misalkan terasa gitu kan tengah malam misalkan nangis kenapa aku sekarang kayak gini gitu kan? Ya, memang Apa yang membuat Ucup bisa jadi mandiri sekarang daripada itu dulu? sangat terasa sekali. Kadang ketika sendiri ketika sendiri memang sering menangisnya. Kenapa bisa seperti ini? Gitu. Balik lagi itulah motivasinya. Saya ingat ibu lagi. Kalau bukan saya yang menguatkan diri saya, siapa lagi? Gitu. Gitu. Kalau Yusuf hanya menguatkan dari ibu, tidak bisa. Hati seorang wanita kan juga lemah gitu. Jadi mau tak mau saya Yusuf sebagai anak laki-laki mau tak mau harus kuat, harus bisa menopang itulah, apalagi menjadi tempat sandaran seorang ibu. Oke. Jadi Cuk, kemarin waktu ketika baru selesai tamat nih, itu kan dikukuhkan sebagai misalkan, selamat M Yusuf, Anda sudah menjadi sarjana gitu kan. Nah, yang pertama kali terlintas sama Ucup tuh apa? Apakah langsung ingat ayah atau gimana? Ya, kalau untuk pas sidang kemarin memang langsung saya mengingat ayah sama ibu. Tapi langsung nelpon orang tua gitu. Ya, nelponnya Baru orang tua begitu langsung, selesai. alhamdulillah. Jadi apa kata orang tua? Kata ibu? Ketika itu, ketika setelah dinyatakan lulus langsung telepon, dan ekspresi ibu ketika di HP Video dia call? langsung, Enggak, telepon biasa. dari Oke, terus? nada suaranya Oke. beliau langsung nangis lantaran Ingat dia ya? ingat gitu. Dah, jadi Cup, kedepannya mau ngapain nih? Udah wisuda? Udah sarjana? Untuk sekarang sih planningnya banyak, tapi untuk kedepannya gitu ya mencari kerja lah sekarang, untuk mencari modal juga. Oke. Sebenarnya Yusuf tuh ingin membuka usaha apa? Kayak makanan gitu, tapi terkendala masalah modal. Tapi untuk saat ini mau tak mau harus mengumpulkan modal dulu. Oke, gitu. Emangnya mau bikin usaha makanan apa nih? Kan Yusuf kan kemarin waktu SMA basicnya jualan makanan kayak nasi Telur. goreng, Nasi telur goreng. segala Oke, macam. Jadi itulah sekarang ingin melanjutkan usaha almarhum ayah juga, meneruskan karena basicnya sudah ada. Nah, untuk itu sekarang lagi mengumpulkan modal juga sekarang. Dia ada nggak sih Job, misalkan kriteria Ucup bekerja harus di tempat yang seperti apa? Harus. Karena kan gini, ini sebentar ya aku potong dulu. Misalkan kan, oh aku sarjana nih gitu kan. Aku sarjana, aku harus kerja pakai dasi gitu kan. Jadi harus kerja pakai dasi, harus rapi, harus pergi ke kantor gitu. Kalau kriteria Ucup bagaimana untuk bekerja? Untuk kriteria Yusuf sendiri antara ini baru selesai ya, nggak milih-milih juga sih. Apapun bisa dikerjakan selagi itu menghasilkan uang. Ya, Halal. Yang penting halal juga, apa tidak gitu. Dan juga ya ketika kuliah kan kemarin kan bekerja kan nggak milih-milih juga kemarin gitu. Nggak gini Cup. Waktu ketika Ucup memutuskan untuk berhenti kuliah kan Ucup hubungin aku ya kan? Iya. Ya kan waktu KKN waktu dulu ya. Ya betul. Oke. Ya, nanti jujur ya, ini jujur. Iya, jujur. Aku mau nanya jujur. Waktu itu Ucup pernah hubungin aku, jadi dia bilang, Jera kayaknya aku nggak akan kuliah lagi, jadi tolong carikan pekerjaan. Atau misalkan mau kuliah lagi tapi bisa nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi sempat kan aku hubungin, misalkan dulu tuh kerja di tempat taman bunga, kemudian kerja jualan. Tapi aku tengok waktu itu Ucup tuh masih gengsi. Benar. Ya betul. Kenapa gengsi? Mungkin karena waktu itu tuh belum terasa kali atau gimana? Ya ketika itu gini Ezra, emang dari dulu faktor yang sangat jelas sekali itu memang dari segi transportasi. Dulu kan Yusuf kan tinggal di Kubang. Oke. Emang sih itu salah satu faktornya juga, antara jauh juga kan. Kemudian yang kedua memang ketika itu mental untuk bekerja itu memang ketika itu belum ada. Selang beberapa bulan dari itu barulah muncul ada ingin Berani. Ya berani untuk Apa yang membuat Ucup tuh berani sehingga memutuskan matilah situ gengsi, yang penting aku bisa makan gitu, atau Ya, apa yang membuat Ucup kayak gitu? Nah, ya itu kalau nggak Nggak kerja kerja, nggak makan nggak gitu makan. dia. Oke. Pernah nggak Ucup waktu kuliah pakai baju batik makan di kondangan orang? Nggak pernah. Mas. Nggak pernah. Nggak pernah, belum pernah. Oke. Dan nih Cop, kira-kira apa pesan buat teman-teman nih Cop? Ya untuk teman-teman channelnya kawan Ya, saudara saya Ezra. Saudara.
Ya. Beda, kita nggak saudara. Kayak untuk subscriber kenapa? Subscriber yang masih kuliah, selagi kalian masih difasilitasi sama orang tua dari segi biaya, segala apapun, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, terus? Karena banyak di luar sana anak-anak kawan-kawan kita yang ingin kuliah tapi terbuntur oleh biaya dari orang tua, gitu. Dan juga dari motivasi orang tua. Yang penting tuh sekarang motivasi orang tua dan juga itulah masalah biaya dari fasilitasi. Dan juga kembali lagi kepada diri kita sendirinya, kita tuh harus memikirkan juga bagaimana jerih payah orang tua untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya. Oke, itu tadi pesan untuk teman-teman yang subscriber yang sedang kuliah. Kalau yang dia tidak punya atau tidak memiliki kesempatan buat kuliah, kira-kira apa pesannya, Cok? Ya, untuk teman-teman yang belum dapat, bisa katakan belum bisa kuliah saat ini, bekerja keraslah gitu. Semua jalan tuh pasti ada. Oke. Jadi gini, yang aku tanya adalah gini, Cok. Apa kira-kira atau apa pesan yang mau Ucup sampaikan sama teman-teman tuh yang kira-kira dia mau kuliah tapi dia nggak mampu orang tuanya, gitu loh. Maksudnya itu gimana? Misalnya gini, ujung-ujungnya gini, banyak tuh anak-anak SMA, mungkin emang pilihan hidup dia gitu kan, pilihan hidup dia. Ketika lulus SMA dia akan menikah gitu kan. Setelah menikah dengan orang kampung itu ya udah gitu-gitu aja kehidupan dia, gitu kan. Nah, ketika kita tanya kenapa nggak kuliah, orang tua nggak sanggup. Nah, apa pesan Ucup buat dia? Kira-kira? Yang memikirkan di kampung gitu aja gitu maksudnya. Ya pesannya sih kalau pada saat ini itu era zaman dah modern sekarang. Mau tak mau kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita sendiri. Apapun lah gitu, pekerjaan di luar sana kan halal, penting halal. Pokoknya itulah, kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita dalam diri kita sendiri gitu. Oke. Udah, jadi Cop, rencananya M. Yusuf ini dia mau buat channel YouTube namanya apa? Bang Ucup, P-nya 2. P-nya 2. Oke, dia mau buat channel YouTube Bang Ucup, P-nya 2. Nanti aku buat di link deskripsi, linknya aku masukkan dalam link deskripsi. Jangan lupa kalian subscribe. Rencana mau buat tentang mereview food vlogger, makanan gitu. Food vlogger. Kenapa mereview makanan? Juga, karena suka makan. Ya, itu salah satu juga. Setiap manusia kan perlu makan, perlu minum. IG-nya apa, Cuk? IG-nya bang_ucup, P-nya 3. P-nya 3. Ya. Kalau ceweknya berapa? Nggak ada. Oke, satu nih terakhir banget, serius. Biar obrolan kita tuh kayak dari tadi kita ngobrol itu yang berisi itu cuma sedikit gitu kan. Jadi cuma sedikit. Mungkin nanti ada yang mau motivasi. Nah ini jujur nih ya, ini jujur. Ketika kuliah Cup, kira-kira ada tidak memanfaatkan kesempatan waktu muka nih style ganteng untuk mencari perempuan biar bisa makan? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak jujur, ada nggak? Nggak ada kayak. Nggak ada, oke ya. Kalau nggak ada, oke terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa juga mampir ke channel M. Yusuf. Channel tadi Bang Ucup, P-nya double. Follow juga Instagramnya. Kalau kalian mau, rencana mau S2 nggak? Kayaknya nggak dulu lah. Kenapa? Kerja dulu. Karena tanggungan besar. Oke. Bagi teman-teman yang kira-kira memiliki posisi bagus atau misalkan kayak yang memiliki wewenang atau semacam memiliki apa namanya ini kesempatan untuk pengambilan keputusan di suatu perusahaan, boleh nanti hubungin Ucup, siapa tahu bisa cocok kerja di situ. Amin. Yang penting pekerjaannya halal ya teman-teman. Jadi dalam arti halal semuanya gitu kan. Maksudnya itu nanti kita pelajarin dulu kira-kira halal atau tidak, nanti baru kita bisa Ucup. Yang penting aku merekomendasikan kali Ucup ini bisa bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir. Halo sahabat pemikir. Yang keras lah Cup. Halo pemikir. Oke.